UMN Animation and Film Festival atau UCI Fest kembali hadir tahun ini secara virtual. Acara yang diadakan dari 5 sampai 12 April ini dibuka melalui siaran langsung di kanal YouTube. Setelah menampilkan film Best of UMN, UCI Fest 12 resmi dibuka. Pada penyelenggaraan yang ke-12 ini, panitia menggunakan konsep desain dunia luar angkasa, dengan harapan kreasi para pembuat film tidak terhenti karena pandemi. Berikut adalah penjelasan dari Sukadarmi selaku ketua panitia. Pengen fokus ke hal-hal positifnya aja gitu, kayak banyak loh ternyata dari pandemi ini justru malah ngebuka peluang-peluang baru buat filmmakers muda kayak kita nih buat ngakalin hal-hal yang kita nggak bisa lakuin gitu. UCI Fest menyediakan berbagai rangkaian program untuk membuka kesempatan belajar melalui film pendek di Indonesia, seperti diskusi dengan para sutradara film ternama, kompetisi film pendek, animasi, dokumenter, dan juga pitching forum yang terbuka bagi seluruh pelajar tingkat SMA atau SMK serta mahasiswa di Indonesia. Berikut adalah tanggapan dari salah satu peserta UCI Fest 12 terkait acara yang diselenggarakan. UCI Fest ini bagus sih, ada acara kayak gini. Soalnya bisa, jadi orang-orang yang punya karya ini bisa punya wadah untuk tersalurkan di UCI Fest. Meski diadakan secara daring, UCI Fest 12 berhasil menarik lebih dari 100 penonton di setiap videonya. Acara yang diselenggarakan selama 8 hari ini akhirnya ditutup dengan pengumuman pemenang dari peserta kompetisi melalui siaran YouTube UCI Fest. Angela Wenda, Jessica Gracia melaporkan untuk UMN TV. Bencana banjir dan tanah longsor melanda Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 April 2021 pukul 1 malam waktu Indonesia bagian timur. Banjir dan tanah longsor terjadi karena intensitas hujan yang tinggi. Akibatnya sejumlah ruas jalan pun terputus. Meskipun begitu, fasilitas kesehatan tetap tersedia, tetapi dengan jumlah dokter dan obat-obatan yang terbatas. Berikut tanggapan dokter yang menjadi relawan. Masalah obat tadi yang kurang gitu, kita bilang ya ini harus secepatnya dibawa ke puskesmas, tapi kan balik lagi mobil, ambulans juga kita beberapa daerah kan kekurangan. Jadi ya bagaimana ya, banyak hal yang masih kurang sebenarnya, jadi penanganannya jadi setengah mati sebenarnya, ya kurang lebih gitu sih. TNI Angkatan Laut telah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, sembako, susu, masker, dan bantuan lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga turut memberikan bantuan sebesar 50 juta kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Melihat peristiwa ini, organisasi UMN Medical Center turut membuka donasi untuk para korban. Itu nanti kita tuh kumpulin donasinya lalu diberikan kepada pihak ketiga, misalnya aksi cepat tanggap. Nah, untuk aksi cepat tanggap ini nanti dia yang akan ngelihat nih di lapangan itu apa aja yang dibutuhin. Misalnya kalau masih dibutuhinnya barang-barang itu akan diberikan barang-barang, tapi sepengalaman medik sih selama ini pasti dibeliin barang-barang sih yang mereka butuhin di lapangan, butuhnya apa gitu. Ultimates dapat berpartisipasi memberikan bantuan bagi korban bencana di NTT. Vanessa Benedikta, Dianata Laleno melaporkan untuk UMN TV. Perusahaan swasta, institusi pemerintah provinsi
Pemerintah kembali mengadakan larangan mudik lebaran yang tertuang dalam surat edaran Kepala Satgas COVID-19 tentang peniadaan mudik tahun ini. Aturan ini berlaku mulai dari 6 hingga 17 Mei 2021. Menanggapi hal tersebut, banyak sekali masyarakat yang telah meninggalkan ibu kota untuk pulang ke kampung halamannya. Mereka sengaja pergi lebih awal karena khawatir tidak bisa mudik saat aturan diberlakukan. Kira-kira bagaimana ya tanggapan masyarakat mengenai hal ini? Iya, saya biasanya mudik sih ke Sumatera. Saya bukanlah orang yang akan mudik pada tahun ini, karena pemerintah melarang kita semua untuk mudik. Ya, tentu saja saya salah satu orang yang akan mudik. Untuk meminimalisir penyebaran COVID, apalagi masih pandemi. Alasannya cukup sederhana ya, karena saat ini situasi masih terjadi pandemi. Pastinya sih untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tergantung. Apabila semua pihak menerapkannya dengan baik, seperti tidak ada oknum-oknum kepolisian atau aparat yang nakal, atau juga warga negaranya yang nurut sama pemerintahnya, otomatis ini pasti efektif. Menurut aku, efektif enggaknya ini kurang efektif, karena bagaimanapun orang yang mau mudik pasti akan cari cara untuk mudik loh. Menurut saya efektif, asalkan tidak ada oknum-oknum yang curang dalam larangan mudik kali ini. Menurut saya sih lumayan efektif pemerintah melarang untuk melakukan mudik ini. Pertama, saudara, larangan mudik ini diberlakukan mulai tanggal 6 Mei. Meskipun Lebaran adalah momentum yang ditunggu untuk kembali berkumpul bersama keluarga, masyarakat dianjurkan untuk mengikuti aturan pemerintah. Robi Roni, Nicole Tristan Cordova melaporkan untuk UMN TV. TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada 16 April 2014 merupakan sejarah kelam transportasi Korea Selatan. Kapal feri Seoul tenggelam pada pukul 8.52 waktu setempat dengan membawa sebanyak 476 penumpang, yang diantaranya adalah 325 siswa sekolah menengah atas Danwon. SMA Danwon sedang melakukan karya wisata dari Ansan menuju Pulau Jeju, Korea Selatan. Tragedi ini menewaskan 304 orang, sebagian besar di antaranya adalah siswa SMA Danwon. Dalam tragedi ini, korban yang selamat hanya sebanyak 172 orang. Kejadian bermula pada pukul 8.48 waktu setempat, di mana kapal feri Seoul melakukan belokan tajam. Kapal gagal belok saat melewati alur Menggol dengan arus bawah laut yang deras. Selain itu, para selebriti Korea Selatan mengenang tragedi ini dengan membuat lagu seperti The Light dari girl band The Ark, Reborn in the Sky dari BIP, Always Remember dari Tani, dan masih banyak lagi. Untuk mengenang tragedi ini, setiap tanggal 16 April, masyarakat Korea Selatan menggunakan pita kuning. Tim Liputan melaporkan untuk UMN TV.
Ultimate, setiap negara tentu punya ciri khasnya masing-masing. Selain suku bangsa, bahasa, bendera, dan makanan, tradisi Ramadan di setiap negara pun bervariasi. Berikut ini adalah 5 tradisi Ramadan dari berbagai negara. Tradisi Ramadan pertama datang dari negara Timur Tengah, Palestina. Umat Muslim di negara ini biasanya menyajikan kunafa di bulan Ramadan. Kunafa adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung semolina bercampur keju panas yang lembut. Lengkap ditaburi dengan sirup manis dan pistasio yang disantap di waktu sahur dan berbuka puasa. Masyarakat setempat percaya makanan ini berasal dari kota Nablus, yang kini dikenal sebagai pembuat kunafa terbaik di dunia. Beralih dari Palestina, tradisi Ramadan kedua datang dari negara dengan umat Muslim terbanyak ke-6 di dunia. Berdasarkan studi dari Pew Research Center, yaitu Mesir, lebih tepatnya di kota Kairo. Biasanya, untuk menyambut bulan suci Ramadan, umat Muslim di negara Mesir menyiapkan sebuah lampu lentera yang dinamakan fanos. Lampu tradisional ini banyak sekali dijual menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini bermula sejak abad ke-10, ketika Khilafah Fatimiyah memerintah sebagian besar umat Muslim di Mesir. Lentera yang dipercaya menyimpan makna budaya yang penting ini akan memenuhi setiap sudut kota Mesir dengan lampu warna-warninya ketika bulan Ramadan tiba. Tradisi Ramadan ketiga berasal dari negara anak benua Asia, yaitu India. Walaupun mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, bukan berarti bulan Ramadan tidak dirayakan oleh umat Muslim di India. Iftar piknik atau piknik berbuka puasa adalah tradisi Ramadan yang dilakukan oleh umat Muslim di negara India. Piknik ini dilakukan di teras-teras masjid di sekitar kota. Ratusan umat Muslim akan berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Tradisi Ramadan yang keempat datang dari negara di Eropa yang dikelilingi pegunungan, yaitu Albania. Setiap bulan Ramadan tiba, umat Muslim di Albania menjalankan tradisi berbaris di jalanan untuk menabuh lodra. Lodra adalah sebuah drum berbentuk silinder yang terbuat dari kulit domba. Uniknya, stik tongkat yang digunakan oleh penabuh drum memiliki hasil bunyi yang berbeda. Tradisi Ramadan di negara Albania ini cukup menarik ya Ultimate. Tradisi Ramadan terakhir datang dari negara kita sendiri, Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, tak heran jika Indonesia memiliki tradisi menyambut bulan Ramadan yang beragam. Salah satunya adalah tradisi megang dari Aceh, yang merupakan tradisi memasak daging dan membagikannya kepada tetangga atau anak yatim piatu. Biasanya, 2 hari menjelang Ramadan tiba, masyarakat akan memenuhi pasar tradisional untuk membeli daging sapi atau kerbau. Bagi masyarakat Aceh, tradisi ini merupakan wujud syukur dalam menyambut bulan suci Ramadan. Demikian 5 tradisi Ramadan dari berbagai negara. Cantia Kirana Dewi, Vicky Fiona Susanto, melaporkan untuk UMN TV.